Okey, spiritual psychology ni boleh terang sikit Tuanku. Ya. Apakah bidang? Adakah bidang tu related dengan perubatan alternatifnya? Iya, jadi spiritual psychology ini bagaimana kita mempergunakan kekuatan dalaman tadi itu untuk menguasai, mengontrol para pesakit-pesakit yang penuh dengan emosional. Umumnya pesakit kita ini kan dikontrol, dikuasai oleh jin setan yang sangat terkutuk. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, emosional, amarah itu adalah perbuatan setan. Dan kebanyakan orang yang sakit spiritual, dia itu semuanya psikologi, pemikiran, hatinya itu jauh tidak dapat dikontrol, diawasi. Ada pilu, sedih, gangguannya itu amarah, sang istri marah lebih pada suami, sehingga selalu menimbulkan perceraian dan pertengkaran. Mereka salah satu telah dua biasa datang sini. Adakah perubatan alternatif Islam ini diterima oleh mereka termasuk sebagai kita Malaysia pun mau terima melalui Gapima ini? Masih dalam gonjang-ganjing, masih dalam proses yang sangat complicated. Sampai hari ini pengiktirafan perubatan komplementer Islam ini masih banyak hal-hal yang perlu dikaji, diluruskan, dibuktikan kepada pihak Kementerian Kesehatan KKM Malaysia dan juga kepada pihak-pihak yang terbabit untuk mengadakan penelitian dan kajian. Kenapa demikian? Kita berhadapan dengan persoalan sakit spiritual. Sakit spiritual ini bukan tidak dapat dibuktikan, kerana selama ini belum ada pakar-pakar kita nak buat kajian tentang itu. Okey, apa tu kita tanya apa tu high detail bukan perawatan dalam ini sekarang. Apakah benda-benda yang macam aku rasa cabaran ya? Ya. Cabaran banyak sekali. Antaranya cabaran-cabaran secara spiritual memang kalau diperkirakan kepada orang yang awam sangat berat dan besar sekali. Kerana saya berusaha untuk melatih kandidat-kandidat, melatih para murid-murid untuk generasi penerus. Nah, dalam melatih ini banyak tantangan-tantangan. Di samping saya merawat, ada tantangan besar, dan juga melatih mengajar para murid-murid juga mempunyai tantangan-tantangan yang cukup berat. Nah, apa tantangan tersebut? Apabila konsep metode saya melakukan rawatan sangat berbeza dengan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang bernaung di bawah Gapima. Gapima adalah institusi yang ditubuhkan untuk dapat berkumpul berhimpunnya pihak-pihak pakar pengamal perubatan komplementari yang di dalam kehidupan perubatan itu tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tantang-tantang yang berlaku pada diri saya pribadi ini sangat berat. Jadi, tapi saya tidak merasakan berat dan dahsyat. Umumnya para pakar perubatan lain banyak yang kelam kabut kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka datang di sini untuk minta bantuan dirawat juga. Pakar-pakar perubatan lain itu, saya tanya apa yang berlaku. Istri saya marah-marah dengan saya, anak saya takut tinggal di rumah. Waktu yang saya sakit-sakit badan saya, sebelumnya saya menganggap ini adalah ujian, tetapi setelah saya teliti-teliti, ini bukan, ini sihir. Sudah enggak, karena perubatan ini dia punya garis besarnya, benang merahnya itu adalah mencoba berusaha menyingkirkan kuman, bos kuman tersebut, yaitu syaitan-syaitan yang masuk ke dalam pembuluh darah manusia tadi. Karena dialah yang membuat manusia-manusia tadi sakit. Kalau seandainya kuman-kuman secara alopati, perubatan modern, itu mudah saja karena ada ilmu saintifik yang boleh mengkaji, dapat diteropong, ditengok, dilihat. Tapi ini kumannya jin setan selamat terkutuk, tidak dapat diteliti, tidak dapat ditengok, tidak dapat. Kenapa? Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin setan iblis ini tidak dapat dilihat, tetapi sebaliknya dia boleh melihat manusia. Nah, itu dia. Jadi tantangan kepada saya begitulah hari-hari. Tukang sihir pasti tidak suka, karena saya meluruskan. Pertama sekali di sini kita rawat mentaliti, akidah orang keluarga yang datang.
kita perbaiki, kita jelaskan, kita berikan penerangan-penerangan, kepahaman-kepahaman bahwa kejahatan sihir black magic ini daripada ancaman-ancaman yang boleh merusak akidah, bukan setakat spiritual, bukan setakat spiritual mengancam kepada kesehatan fisikal saja, tetapi dia akan mengancam kepada keturunan dan neraka wil yang tempat sasaran mereka mutarik umat manusia. Saya alhamdulillah sampai saya ini sudah belajar lebih kurang 73 guru. Masih sedikit. Dari rata-rata pelosok. Betul. Di tempat ini sejak 2005. Saya start 2005 di Kampung Baru sejak tahun 80. Di sini sudah 2005. Iya, sampai sekarang. Ada satu tempat yang tak ada. Nah, saya tak buka. Sebab sangat berbahaya. Bila kita buka-buka cawang banyak, masuk sedikit aja fitnah. Murid tadi akan berbuat silap saja, akan rusak nama saya. Pak itu juga melatih kombinasi pelapis. So, setakat ini berapa ramai? Generasi pelapis Melatih orang yang paling jadi membantu. Sebenarnya alhamdulillah sudah ramai. Lebih kurang ada 100 orang. Cuma mereka kan umumnya ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak, yang tertentu. Mereka bukan menjadi staf ahli di sini. Nah, dia pulang kerja pukul 7 maghrib, suruh maghrib sampai di sini. Dia akan praktis untuk merawat dan bantu. Ini biasa. Pada hari Sabtu, waktu ramai datang. Macam pengamal yang menjadi pelapisnya adalah mereka yang menerima rata asalnya. Umumnya mereka yang pernah sakit, yang kita rawat sudah sembuh, mereka belajar, setelah sembuh mereka belajar. Alhamdulillah setelah mereka belajar, mereka mendapatkan faedah-faedah yang sangat konkret dan positif. Mereka tidak ada lagi diserang, diganggu, karena dia sendiri sudah mempunyai kekuatan spiritual, benteng, istilahnya benteng ya, atau pagar ya. Ini tentang benteng pagar ini kita kupas sedikit. Benteng pagar ini bukan dengan tangkal menangkap azimat-azimat atau bermacam-macam kaedah yang pernah diberikan oleh orang-orang terdahulu. Benteng pagarnya adalah bagaimana? Memperkuat kekuatan keyakinan mentauhidkan Allah dan amal ibadah kita untuk mengagungkan Allah. Inilah kenapa demikian. Laknatullah, penyakit-penyakit spiritual laknatullah ini tidak akan mampu mendekati, menggoda, merasuk kepada zuriat keturunan Adam yang benar-benar cinta Allah, sujud, mengingat Allah, ikhlas, reda, dan tidak tinggal melaksanakan yang wajib perintah Allah. Dia akan gerun, dia akan gentar. Ditambah kita selalu mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila semua ini zikir ayat suci Al-Quran ini mendarah daging kepada kita, insya Allah mereka akan gerun dan gentar masuk ke dalam tubuh kita. Kita reda atas apa yang dilaksanakan, dilakukan ujian oleh Allah untuk meningkatkan kualiti prestasi, keyakinan kita bagaimana menepis, mengusir, menghalau kejahatan penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang dinamakan tadi spiritual, jin, syaitan, dan sebagainya. Ada banyak para murid-murid ustaz yang hafiz Al-Quran, ada para ustaz-ustaz yang pakar baca Al-Quran. Ini ada tuh anak murid yang pakar Al-Quran, hafiz dia, tapi dia kena sihir. Dia selama ini dia mengaku saya ini goyang bila saya baca, panas badan saya sudah gemetar, saya sudah terbantul, tidak dapat melaksanakan bacaan lagi. Kenapa? Karena dia tidak diajarkan konsep bagaimana yakin, sebenar-benar yakin mentauhidkan Allah, bahwa kejahatan penyakit spiritual ini tidak ada apa-apanya. Dia hanya makhluk Allah yang halus, yang boleh dimusnahkan dengan izin Allah, insya Allah.